Loh. Kok demplungnya nggak mau nempel di wajah kamu? Wah, lipstiknya juga luntur, nggak mau nempel di bibirnya. Aduh, bagaimana ini? Sudah selesai belum, Nek, merias calon istriku? Tugas untuk sekolah udah selesai. Nonton TV bosen. Wah, enaknya malam-malam gini baca cerita kumpulan misteri. Buku ini dapat dari kakek. Enaknya baca cerita apa ya malam ini? Wih, serem-serem semua. Waduh, ini menarik kayaknya. Cerita misteri perias pengantin. Jadi pengen tahu gimana ceritanya. Teman-teman di rumah, kalian dengerin ya. Ceritakan deh dari sini. Diceritakan ada seorang perias pengantin yang berumur udah hampir 60 tahun. Wih, perias pengantin senior. Pada suatu malam, nenek perias pengantin itu mendapatkan orderan untuk merias pengantin di sebuah desa. Dalam bayangan nenek perias pengantin itu, desanya dekat, ternyata jauh sekali masuk ke dalam hutan. Di mana sih rumahnya? Kok lama banget gak nyampe-nyampe? Mana lewat hutan lebat seperti ini, tengah malam pula. Setelah menempuh perjalanan hampir 2 jam dari rumahnya, akhirnya nenek itu melihat sebuah rumah di kejauhan. Di kejauhan ada rumah. Mungkin itu ya rumah calon pengantinnya. Alhamdulillah udah mau sampai. Tapi nenek itu merasa heran karena rumah calon pengantin berada di tengah hutan, tidak ada tetangga sama sekali. Bener ini enggak ya rumahnya? Kok sepi? Katanya mau jadi pengantin. Tapi kok ada janur kuning? Iya benar, enggak salah sepertinya. Assalamualaikum. 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 Kok tidak ada yang menjawab salamku ya? Sepi banget. Assalamualaikum. Kak, Mbak, Pak, Bu. Assalamualaikum. Ini yang punya hajat kemana sih? Kok nggak niat banget sepertinya? Sepi, nggak ada yang rewang. Aneh. Udahlah, aku masuk aja. Karena tidak ada yang menjawab salamnya, nenek perias pengantin itu memutuskan untuk langsung masuk ke rumah. Assalamualaikum. Maaf, saya langsung masuk saja ya. Assalamualaikum. Ini gimana sih? Mau jadi pengantin besok kok nggak ada orang satupun. Tapi sepertinya sih bener, ini rumahnya. Tuh ada kursi terpasang, ada juga tenda-tenda udah terpasang semua. Assalamualaikum. Saya perias pengantin. Mbak, assalamualaikum. Masuk aja, Nek. Silahkan, monggo masuk. Oh iya, saya masuk ya. Maaf, bukan bermaksud lancang, tapi memang gak ada orang. Permisi ya. Iya, Nek, masuk aja, nggak apa-apa. Kami sudah menunggu dari tadi. Iya, kalian di mana? Kami di sini, Nek, menunggu nenek dari tadi. Ladalah, kok tiba-tiba kalian ada di situ? Tadi kan saya sudah lewat, tapi nggak ada kalian. Bikin kaget aja. Kami di sini sudah lama, Nek. Nenek saja yang tidak lihat. Oh iya, mungkin mata nenek udah nggak jelas. Jadi kalian calon pengantinnya? Iya, Nek. Kami ini calon pengantinnya yang besok akan menikah.
Iya. Tapi maaf nih, boleh nggak nenek tanya sesuatu? Tanya aja, Nek. Tanggal pernikahan kalian kapan toh? Besok pagi kan? Bener, Nek. Kami menikah itu besok pagi. Ijabnya jam 6. Makanya nenek saya suruh datang malam-malam gini. Biar pas jadwalnya. Tapi maaf ya Mbak, nenek cuman pengen tahu kenapa ini suasana sepi sekali, nggak ada yang lewang satupun. Oh, yang rewang. Udah pada pulang semua, Nek. Oh, udah pada pulang. Lah terus hidangan makanannya gimana? Kok nggak ada masak-memasak di sini? Ada kok, Nek, ada. Besok juga mereka pada kesini lagi kok. Sekarang ya udah pulang. Ini rumahnya siapa? Ya rumah saya, Nek. Memangnya kenapa? Lah terus itu calon mempelai prianya, keluarganya di mana? Masa iya udah nginep di sini sendirian? Nggak boleh itu mah, Pak Mali. Udah, Nek, jangan kebanyakan tanya. Yang penting sekarang kami dirias saja. Udah jam 1 malam. Iya nenek tahu kok. Kalian ijab kabulnya besok pagi jam 6 kan? Makanya, Nek, buruan dong make upin saya jadi cantik. Nanti waktunya nggak cukup loh. Bentar lagi kan pagi. Nenek itu udah hampir 30 tahun di dunia make up pengantin. Tenang aja, masih ada waktu kok. Ya mulai sekarang aja, Nek. Iya boleh, kita make upnya di kamar pengantin saja ya. Biar nanti besok pagi gak ada yang masuk, jadi gak ada yang ganggu. Tenang aja kok, Nek. Tidak ada yang berani ganggu di sini. Ayo, Nek, mulai. Iya, nenek ambil dulu ya perlengkapan make upnya di atas jok motor. Lupa tadi nenek mau bawa. Saya tunggu di kamar pengantin ya, Nek. Tapi aku kok merasa aneh ya. Masa sih besok acara pernikahan malamnya tidak ada orang satupun di rumah ini? Calon pengantinnya aja berdua. Kan gak boleh itu. Sudahlah, mungkin itu tradisi di desa ini. Beda-beda kebiasaannya dengan desa-desa lain. Dengan perasaan yang masih menyimpan tanda tanya, nenek itu akhirnya mengambil alat-alat make up yang ada di jok motornya. Tapi sepertinya ada keraguan besar, soalnya nenek itu merasa ada yang janggal di daerah tersebut. Masa iya sih rumah di tengah hutan tidak ada tetangga sama sekali? Tetapi walau dalam hatinya ragu dan takut, nenek perias pengantin itu tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Profesional gitu, soalnya udah di booking. Oh, ini kamar pengantinnya. Kamu usia berapa, Nduk? Umur saya 20 tahun, Nek. Kalau calon suamimu? Sama kok, Nek. 20 tahun juga. Oh alah, usia 20 tahunan semua ya. Gak apa-apa juga sih nikah muda. Aku dan calon suamiku itu udah pacaran sejak SMA, Nek. Pokoknya cinta mati banget. Cinta sampai mati. Ternyata kalian pacaran sejak SMA. Terus orang tuamu kemana, Nduk? Orang tua saya rumahnya nggak di sini, Nek. Terus di mana? Apa mereka nggak datang? Jangan-jangan pernikahan kalian nggak direstui nih? Direstui kok, Nek. Enak aja kalau ngomong Ya sudah, maaf kalau nenek banyak tanya. Kita mulai ya. Nenek dempul dulu wajah kamu, terus nenek kasih bedak, terus kasih concealer. Yeneng tawang ono lintang, cah ayu. Aku ngenteni tekamu. Maaf, nenek kalau merias pengantin biasanya sambil nyanyi kayak gini. Nggak apa-apalah, Nek. Diatur aja mau gimana. Tuh, udah kelihatan cantiknya. Wajah kamu bagus, Tirus. Loh.
kok demplungnya nggak mau nempel di wajah kamu? Ini merek paling mahal loh. Aduh, bagaimana ini? Sudah selesai belum, Nek, merias calon istriku? Jadi pocong semua. Aduh, tolong.